Namanya Rizky, merupakan mahasiswa angkatan 2005, salah satu kampus di Jatinangor, Jawa Barat. Dan yang akan diceritakan adalah peristiwa yang terjadi di tahun 2006. Layaknya mahasiswa dari luar daerah, Rizky yang berasal dari Sukabumi juga seperti mahasiswa lainnya. Ia pun harus ngekos untuk tinggal di Jatinangor. Tempat kosnya sendiri tak terlalu jauh dari kampus, sehingga untuk pulang pergi kuliah ia lebih memilih untuk berjalan kaki. Dan sama pula seperti sebagian besar anak kos lainnya, kalau memang harus pergi agak sedikit jauh, maka Rizky akan menggunakan transportasi umum. Salah satunya adalah angkot. Berbicara mengenai angkot, Rizky sebenarnya sangat jarang menggunakannya. Kosnya memang sangat strategis di tengah-tengah. Bukan hanya dekat dengan kampus, namun juga dekat dengan semua akses lainnya. Lagi-lagi ia akan memilih untuk berjalan kaki. Sedangkan untuk menempuh jarak yang agak jauh, jika melihat letak di mana Jatinangor berada, yaitu di antara kota Bandung dan Sumedang, Rizky dan teman-teman tentunya akan memilih pergi ke Bandung jika memang harus pergi mencari hiburan. Bandung menawarkan lebih banyak pilihan. Untuk menuju Bandung mereka akan menggunakan bis damri sebagai alat transportasi. Karena jika menggunakan angkot, entah sampai kapan akan sampainya. Abadi macetnya. Ya begitulah, Rizky jarang menggunakan angkot jika tidak terpaksa. Di tahun 2006 Jatinangor masih terbilang sepi, belum seramai seperti saat ini. Angkot pun masih belum banyak jumlahnya. Penumpangnya di kala itu juga masih sedikit. Jarang sekali melihat angkot yang penuh dengan penumpang. Rizky memang tertarik memperhatikan angkot yang lalu lalang. Ada alasan tersendiri di balik semua itu. Semua diawali ketika semester awal kuliah. Sempat beredar cerita seram mengenai angkot. Namanya juga cerita seram, sudah pasti akan menyebar dengan cepat di kalangan mahasiswa juga masyarakat. Cerita yang beredar di saat itu, ada angkot setan di sekitaran Jatinangor. Ya, angkot setan. Cerita yang berawal dari katanya, ada mahasiswa yang ditemukan pingsan di pinggir jalan pada malam hari. Usut punya usut. Sebelum pingsan ia naik angkot dari arah Cilenyi, mau menuju ke Jatinangor. Ternyata angkot yang ia tumpangi berisi hantu, atau setan, atau jurik atau apalah sebutannya. Lalu mahasiswa ini pun ketakutan setengah mati, sampai akhirnya jatuh pingsan. Rizky sendiri sebenarnya kurang percaya dengan cerita seperti itu. Namun bahasan mengenai hantu cukup seru untuk disimak. Hitung-hitung untuk kumpul dan hiburan. Namun semua pada akhirnya berubah ketika Rizky mengalami hal yang sangat janggal. Ia mengalami sendiri apa yang diceritakan sebagai angkot setan Jatinangor. Waktu itu adalah awal 2006. Rizky pulang mudik ke Sukabumi karena memang ada libur panjang. Cukup lama ia ada di rumah sebelum akhirnya harus kembali lagi ke kampus Jatinangor. Karena masih awal perkuliahan, Rizky di kala itu masih sangat merindukan rumahnya. Berat rasanya untuk kembali ke kampus lagi. Namun apa mau dikata, mau tak mau ia tetap harus kembali ke Jatinangor, harus kembali berkuliah. Ia ingat betul kala itu adalah hari Kamis, di mana esok harinya atau di hari Jumat ada jadwal perkuliahan awal. Maka ia memutuskan untuk berangkat di Kamis sore dari Sukabumi. Tak apa jika akan sampai tengah malam. Yang penting pagi itu ia masih bisa bersantai menikmati suasana rumah. Dan singkat cerita, di jam 3 sore Rizky sudah ada di terminal. Jika biasanya ia naik bis jurusan Sumedang, entah kenapa di hari itu sama sekali tak ada penampakan bis jurusan Sumedang. Rizky masih menunggu sampai menjelang pukul 5 sore. Masih belum terlihat juga bis yang ia tunggu-tunggu. Ah, daripada sampai tengah malam, naik bis Garut aja lah. Begitu pikiran dalam hati. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat. Ketika Rizky mulai naik bis jurusan Garut, rencananya ia akan turun di ujung tol Cilenyi. Dari situ ia akan naik ojek ke tempat kos. Atau jika memang masih ada angkot, ia juga bisa naik angkot nanti malam. Begitulah rencananya. Di Kamis itu Sukabumi gerimis seharian. Mendung sudah menjadi kepastian. Dan rupanya bukan hanya di Sukabumi. Sepanjang jalan hujan terus-menerus tak berkesudahan, dengan intensitas ringan hingga sedang. Bis yang ia tumpangi kala itu juga tak terlalu penuh. Mungkin karena saat itu belum masuk akhir pekan. Rizky memperkirakan setidaknya butuh 4-5 jam. Perkiraan paling lambat jam 11 malam sudah sampai. Waktu terus berlalu, dan rupanya dugaannya meleset.
Di jam setengah 11 itu bis masih di Ciranjang. Jangankan Jatinangor, Bandung pun masih jauh. Semua itu karena ada insiden yang terjadi, menyebabkan kemacetan yang sangat panjang. Untunglah selepas itu semuanya berjalan cukup lancar, meskipun bis kadang agak tersendat dan berjalan cukup lambat. Sementara kondisi di luar, gerimis masih terus turun. Karena gelapnya kondisi di luar tak mungkin bagi Rizky menikmati pemandangan. Ia pun memilih untuk beristirahat tidur. Rizky tersentak bangun ketika kondektur berteriak, menginformasikan jika sedikit lagi mereka akan sampai di ujung jalan tol Cilenyi. Setelah mengumpulkan kesadarannya, Rizky mulai menggerutuk karena lamanya perjalanan, di mana waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Rizky bersiap turun sambil memperhatikan penumpang yang ada di dalam bis. Rasanya jumlahnya nyaris sama, belum banyak yang berkurang. Mungkin karena ini bis jurusan Garut. Ia berharap semoga akan banyak penumpang yang turun bersamanya. Bis terus melaju menyusuri jalan tol Padalenyi. Kecepatannya berkurang perlahan karena mendekati gerbang tol terakhir. Dan setelah melewati gerbang tol tersebut, hanya 2-3 menit kemudian, bis akhirnya berhenti di depan warung-warung kecil, bukan di terminal. Syukurnya kala itu ada beberapa orang yang turun, artinya Rizky tak sendiri. Beberapa penumpang yang turun berpencar, sementara Rizky serta 2 orang lainnya berteduh di depan warung kecil yang tutup. Namun itu tak berlangsung lama. Kedua penumpang tersebut akhirnya mendapat ojek dan pergi menyisakan Rizky seorang diri. Rizky masih berharap ada angkot yang lewat. Kondisi yang masih hujan dan juga tengah malam membuat suasana nampak sepi. Kadang sesekali ada pula kendaraan yang melintas. Begitu seterusnya sampai beberapa menit ke depan. Dan entah hanya perasaan saja atau bukan, tiba-tiba suasana sangat hening, seolah tak terdengar apapun, sekalipun hanya suara hujan atau suara angin. Namun sesaat kemudian angin bertiup agak keras, membuat air hujan mengenai tubuhnya. Disitulah Rizky mulai menyesali mengapa ia tak naik ojek saja. Ia bahkan mulai menyadari nampaknya mustahil ada angkot yang akan lewat, mengingat waktu dan juga kondisi saat itu. Detik berganti detik, menit berganti menit. Rizky belum juga melihat ada kendaraan yang lewat, sepi dan kosong. Di tengah ia yang meratapi nasib, tanpa diduga ada lampu kendaraan yang semakin dekat. Cahaya lampunya tak terlalu terang, seperti berjuang mati-matian menembus kegelapan malam juga derasnya hujan. Sesuai dengan harapannya, ketika jarak tinggal beberapa meter, ia bisa memastikan bahwa itu adalah angkot. "Unpad, Pak? Unpad?" tanya Rizky kepada supir. Sang supir kala itu hanya mengangguk. Tanpa menunggu lama, ia pun segera naik. Tak ada satupun penumpang. Namun entah mengapa Rizky memilih duduk di belakang, ketimbang duduk di samping supir. Nampaknya pun supir tak mencari penumpang lain. Angkot langsung berjalan dengan pelan. Sepanjang jalan Rizky memperhatikan keluar. Anehnya ia tak melihat satupun kendaraan. Meski demikian ia tak berpikir yang aneh-aneh, hanya menerka mungkin karena kondisi hujan. Sebenarnya ada satu keanehan lain. Angkot berjalan dengan sangat pelan. Dan lagi-lagi Rizky mencoba berpikir positif. Mungkin karena angkot kosong, maka Pak Supir berjalan pelan agar tak terlewat jika ada penumpang di pinggir jalan. Di kejauhan sudah terlihat lampu merah. Orang Bandung menyebutnya dengan setopan. Setelah berbelok kanan maka akan menuju kampus, termasuk menuju ke tempat kosnya. Namun belum sampai di lampu merah itu, masih sekitar 200 meter, angkot tiba-tiba memalan seperti akan menaikkan penumpang. Spontan Rizky langsung bergeser untuk memberi jalan masuk. Namun anehnya tak ada yang masuk, meskipun angkot sudah berhenti. "Nggak ada yang naik, Pak. Nggak ada orang." "Ah ya." Sang supir hanya menjawab singkat, tanpa menoleh ke arah Rizky. Rizky pun kebingungan karena memang hanya ia sendiri yang ada di belakang. Masih dalam kondisi bingung, angkot pun belum sampai di lampu merah. Lagi-lagi angkot tersebut berhenti, seolah akan kembali menaikkan penumpang. Rizky kembali menanyakan hal yang sama kepada supir, bahwa tak ada penumpang yang naik. Namun lagi-lagi supir mengatakan ada. Setelahnya angkot kembali berjalan. Kali ini tak selambat sebelumnya. Karena angkot berjalan agak kencang, Rizky pun mengubah arah duduknya. Dan di saat bergeser itulah, tubuhnya merinding sampai gemetar. Bagaimana tidak, ada 2 orang yang sudah duduk di dalam angkot. Mereka duduk berhadapan di paling belakang.
Keduanya adalah laki-laki. Kapan mereka masuk? Rizky yang ketakutan tak lagi memperhatikan jalan. Sementara kedua laki-laki tersebut menunduk. Kiri pak, kiri, kiri. Ia memberanikan diri untuk minta berhenti, sambil sesekali menoleh ke arah kedua laki-laki itu. Jantung Rizky seolah copot ketika tiba-tiba mereka semakin dekat. Satu duduk di sampingnya dan satu lagi di depannya. Wajah mereka pun terlihat dengan sangat jelas. Wajah yang pucat dengan berlumuran darah. Bahkan ia bisa mencium bau anyir sangat tak mengenakan. Kali ini Rizky tak lagi bisa menahan. Ia histeris sambil berteriak minta berhenti. Angkot pun mengurangi kecepatan. Belum sampai berhenti, Rizky sudah melompat keluar hingga ia terjatuh. Gak apalah. Yang penting bisa keluar, ungkap Rizky dalam hati. Sementara angkot itu masih terlihat jelas, berjalan pelan di tengah malam, hingga akhirnya menghilang dalam kegelapan.